Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya bersama saya Suko Purnomo. Pada kali ini saya akan membahas mengenai mutu dari buah kelapa sawit. Mutu dari buah kelapa sawit itu tidak hanya diinginkan proses produksi atau pembeli. Nah, mutu dari buah kelapa sawit itu sendiri juga diinginkan dari pihak yang memiliki perkebunan atau pemilik tanaman kelapa sawit itu sendiri. Selaku pemilik dari perkebunan, tentu dia menginginkan ada atau banyaknya persentase dari tonase yang dihasilkan dari proses pemanenan. Nah, dari situ kita dapat melihat juga bagaimana mutu yang dihasilkan kelapa sawit. Apabila kelapa sawit tersebut memiliki mutu yang bagus, tentu dia memiliki jumlah tonase yang lebih besar daripada kelapa sawit yang tidak memiliki mutu yang bagus. Nah, sementara dari pihak pembeli atau di bagian produksi untuk pengolahan kelapa sawit, dia tentu menginginkan kelapa sawit yang dibeli, yang dikumpulkan dan yang akan diolah itu akan memiliki minyak yang sangat bagus dan memiliki rendemen yang tinggi juga. Mutu dari buah kelapa sawit itu dapat kita lihat dari dua segi ya. Yang pertama dari segi kualitas dan yang kedua dari segi kuantitasnya. Nah, dari segi kuantitasnya, kelapa sawit yang dihasilkan atau minyak kelapa sawit yang dihasilkan itu akan dilihat dari rendah atau besarnya rendemen yang dihasilkan. Sementara dari kualitas, kita akan melihat bagaimana minyak dari kelapa sawit atau CPO tersebut memiliki kualitas yang bagus, dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak CPO. Nah, oke, sekarang kita bisa melihat dari segi kualitas yang terkandung di dalam minyak CPO itu. Minyak CPO dari segi kualitasnya kita akan melihat tinggi atau besarnya FFA atau free fatty acid yang dihasilkan. Semakin tinggi FFA yang dihasilkan dari minyak CPO, maka mutu dari kualitas CPO itu sendiri makin rendah. Namun apabila FFA yang dihasilkan dari minyak CPO atau kelapa sawit apabila memiliki FFA yang rendah, dapat disimpulkan bahwa minyak tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Nah, kisaran berapakah FFA yang bagus itu? Kisaran yang bagus untuk penentuan dari free fatty acid yakni sekitar 3 atau 4, FFA 3 atau 4. Nah, apabila dia memiliki FFA yang tinggi, tentu nanti dia akan memiliki nilai jual yang rendah. Dan apabila dia memiliki FFA yang rendah, sudah bisa dipastikan bahwa minyak CPO yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit tersebut, dia akan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, dari segi yang kedua, yakni dari segi kuantitas. Dari segi kuantitasnya kita akan melihat tinggi atau rendahnya rendemen yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit tersebut. Dari segi kuantitasnya atau rendemennya, rendemen yang dihasilkan minyak CPO atau kelapa sawit tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, varietas tanaman. Yang kedua, umur tanaman itu. Yang ketiga, nutrisi. Dan yang keempat, yakni cuaca. Dan masih ada sebagian lagi yang sangat berpengaruh, tapi dapat kita simpulkan bahwa keempat segi ini dapat mempengaruhi di atau rendahnya rendemen yang dihasilkan di pabrik kelapa sawit. Dari segi varietas tanaman yang mempengaruhi rendemen kelapa sawit itu, yakni varietas tanaman kelapa sawit ini sangat banyak di Indonesia, bahkan bisa mencapai sekitar 20-an atau lebih. Saya terangkan saja di sini, misalkan dari segi varietasnya ada varietas Simalungun, Langkat, Afros, atau dari PPKS yang lain. PPKS itu yakni Pusat Penelitian di Kelapa Sawit. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa dari segi varietas atau jenis tanaman kelapa sawit itu, dia akan menghasilkan baik dari daging buah yang tebal atau inti yang tebal dan cangkang yang tipis. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa varietas tanaman atau jenis dari tanaman kelapa sangat berpengaruh dari tinggi atau rendahnya rendemen yang dihasilkan. Rendemen itu merupakan persentase yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit yang menunjukkan banyak atau sedikitnya minyak yang dihasilkan
buah kelapa sawit itu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa varietas sangat mempengaruhi. Yang kedua, yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya rendemen, yakni umur tanaman. Kita dapat melihat tentunya apabila kelapa sawit memiliki umur tanaman yang sangat tinggi atau memiliki umur yang panjang, misalnya sekitar 20 tahun atau lebih, tentu dia akan berpengaruh dari buah yang dihasilkan. Semakin tinggi atau semakin besar dari umur tanaman kelapa sawit itu, pasti dia akan menghasilkan buah yang kecil atau tidak sebesar awal mula proses penanaman. Terus faktor yang mempengaruhi dari tinggi atau rendahnya rendemen, yang ketiga yakni cuaca. Cuaca pasti sangat menentukan tinggi atau rendahnya rendemen. Seperti kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat memerlukan banyak air. Jadi ketika cuaca tersebut mengalami krisis air atau tidak ada musim hujan atau musim kering, bisa dipastikan buah yang dihasilkan kelapa sawit tersebut menurun. Terus faktor yang mempengaruhi rendemen selanjutnya yakni nutrisi. Apabila kita melihat dari tumbuhan kelapa sawit itu sendiri, tentu dia akan memerlukan nutrisi. Nutrisi di sini dapat kita lihat yakni dari proses pemupukan dari kelapa sawit. Apabila tanah di sekitar kelapa sawit tersebut tidak cukup dari unsur hara, maka kita harus menambahkan nutrisi berupa pupuk, baik itu magnesium, kalium, atau urea. Namun apabila kondisi nutrisi yang terdapat di dalam tanah tersebut menurun, bisa dipastikan kelapa sawit tersebut akan menghasilkan buah yang kecil. Nah, dari sini dapat kita lihat mutu dari buah kelapa sawit. Setelah melihat video ini, saya berharap dari rekan-rekan semua, sahabat-sahabat yang memiliki perkebunan, semoga tumbuhan atau tanaman kelapa sawit yang dimilikinya memiliki kualitas yang bagus, yang nantinya akan menguntungkan dari pihak pemilik perkebunan atau pemilik tanah yang ditanami dari kelapa sawit itu sendiri. Cukup di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.